Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Umi Masrurah dengan NIM 240301101045. Yang saya hormati Bapak Dr. Evert Haryanto Hilman SSM Hum sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Analisis Digitalisasi Akuntansi terhadap Efisiensi dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM Keripik Pisang Latep Jaya. Baik, next untuk selanjutnya. Pada latar belakang, yang pertama ada UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian dan membutuhkan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Yang kedua adalah pencatatan keuangan secara manual masih memiliki resiko kesalahan, kehilangan data, dan keterlambatan penyusunan pada laporan keuangan. Yang ketiga, digitalisasi akuntansi dapat membantu pencatatan transaksi pengelolaan biaya pada persediaan dan penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, informasi keuangan yang lebih cepat dan akurat dapat membantu pemilik UMKM dalam mengambil keputusan. Yang kelima, pada Latep Jaya digunakan sebagai objek ilustrasi untuk menganalisis potensi manfaat digitalisasi akuntansi. Inti pada slide ini adalah digitalisasi akuntansi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan kualitas informasi pada keuangan UMKM Latep Jaya. Oke, next selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana kondisi pengelolaan keuangan UMKM sebelum digitalisasi. Yang kedua, bagaimana digitalisasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Yang ketiga, bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang keempat, bagaimana perbedaan kondisi sebelum dan sesudah digitalisasi berdasarkan simulasi pada operasional UMKM Latep Jaya. Oke, next selanjutnya. Tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah yang pertama, menganalisis penerapan digitalisasi akuntansi pada UMKM. Yang kedua, menganalisis dampaknya terhadap efisiensi pengelolaan keuangan. Yang ketiga, yakni menganalisis dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Yang keempat, membandingkan kondisi sebelum dan sesudah digitalisasi melalui simulasi. Oke, berikutnya adalah manfaat. Bagi UMKM sendiri, yakni membantu meningkatkan pengelolaan keuangan. Yang kedua, bagi pemilik, yakni menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, bagi akademisi, yakni menjadi referensi mengenal digitalisasi akuntansi pada UMKM. Yang keempat, bagi peneliti menjadi dasar penelitian selanjutnya. Oke, yang selanjutnya, pada tinjauan pustaka, yakni menggunakan stakeholder teori, yakni informasi keuangan yang berkualitas dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan terhadap UMKM. Untuk sinyal teorinya adalah laporan keuangan yang akurat dan transparan dapat memberikan sinyal positif mengenai kondisi usaha. Untuk digitalisasi akuntansinya, pemanfaatan dalam teknologi, yakni yang pertama pencatatan transaksi, yang kedua ada pengelolaan biaya, yang ketiga persediaan bahan baku, yang keempat adalah penyusunan laporan keuangan. Pada SAK EMKM menjadi acuan penyusunan laporan keuangan bagi entitas mikro, kecil maupun menengah. Oke, next selanjutnya untuk metode penelitiannya sendiri, yakni pada jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Untuk pendekatannya, studi literatur yang dilengkapi dengan simulasi operasional. Pada sumber datanya ada jurnal ilmiah, buku, sumber pada IAI, penelitian terdahulu, serta data simulasi operasional pada UMKM Latep Jaya. Untuk teknis analisisnya sendiri, yakni membandingkan kondisi pengelolaan keuangan sebelum dan sesudah digitalisasi. Catatan pentingnya, angka yang digunakan dalam analisis UMKM pada Latep Jaya merupakan data simulasi dari penulis, bukan data keuangan
asli atau aktual dari perusahaan sendiri. Oke, selanjutnya untuk kondisi sebelum dan sesudah digitalisasi. Oke, pada aspek pencatatan sebelum dan sudah sebelumnya menggunakan manual, sesudah digitalisasi menjadi digital. Untuk aspek pengolahan data sebelumnya lambat, sesudah digitalisasi menjadi lebih cepat. Untuk aspek resiko kesalahannya sebelumnya lebih tinggi, sesudah digitalisasi menjadi lebih rendah. Untuk aspek penyimpanan data, sebelumnya dokumen manual, sesudah digitalisasi menjadi sistem digital. Aspek laporan, sebelumnya membutuhkan rekap, sesudah digitalisasi lebih mudah dibuat. Untuk aspek pengendalian biaya, sebelumnya kurang optimal, sesudah digitalisasi menjadi lebih terstruktur. Dari aspek akses informasi, sebelumnya terbatas, sesudahnya menjadi lebih mudah. Oke, next selanjutnya untuk simulasi penjualan bulanan. Pada produk coklat untuk volume 1000 harga 10.000 mendapatkan penjualan 10 juta. Untuk produk mocha volume Rp1.000 harga dengan Rp11.000 penjualannya menjadi Rp11 juta. Untuk pada produk strawberry volume 1000 dengan harga Rp12.000 penjualannya menjadi Rp12 juta. Untuk totalnya dari volume 3.000 menjadi penjualannya Rp33 juta. Untuk sumber datanya adalah simulasi data dari penulis sendiri. Untuk analisisnya adalah penjualan diasumsikan tetap dari 33 juta per bulan agar pengaruh efisiensi biaya dapat dianalisis tanpa dipengaruhi perubahan penjualan. Oke, next selanjutnya pada simulasi biaya untuk komponen bahan baku sendiri sebelumnya 9 juta, untuk sesudahnya tetap di 9 juta. Untuk komponen tenaga kerja sebelumnya 5 juta, setelah sesudah digitalisasi menjadi 5 juta. Untuk komponen kemasan dari sebelumnya 2.400.000, sesudah digitalisasi tetap di 2.400.000. Komponen listrik dan utilitas dari sebelumnya 1.500.000, sesudah digitalisasi tetap di 1.500.000. Untuk komponen transportasi dari sebelumnya 1.500.000, sesudahnya menjadi 1.400.000. Untuk komponen pemasaran dari sebelumnya 1.200.000, sesudah digitalisasi tetap menjadi 1.200.000. Untuk komponen administrasi dari sebelumnya 1 juta, untuk sesudahnya menjadi 600.000. Untuk komponen kesalahan pencatatannya dari sebelumnya 500.000, sesudah digitalisasi menjadi 200.000. Jadi totalnya dari sebelumnya dari 22.100.000 menjadi sesudah digitalisasi menjadi 21.300.000. Untuk sumber datanya sendiri diolah dari data simulasi penulis. Hasilnya hasil dari penghematannya dari 22.100.000 dikurangi 21.300.000 menjadi 800.000 per bulan. Untuk dampak terhadap labanya pada indikator penjualan sebelumnya 33 juta dan sudah digitalisasi tetap di 33 juta. Untuk indikator biaya dari sebelumnya 22.100.000 sesudah digitalisasi menjadi 21.300.000. Untuk indikator laba dari sebelumnya 10.900.000 sesudah digitalisasi menjadi 11.700.000. Untuk indikator margin labanya dari sebelumnya 33,03% sesudah digitalisasi menjadi 35,45%. Oke, sebelum digitalisasi dengan modal awal 33 juta dikurangi 22.100.000 sama dengan 10.900.000. Untuk sesudah digitalisasinya dari 33 juta dikurangi 21.300.000 sama dengan 11.700.000. Maka hasilnya dari penghematannya dari 22.100.000 dikurangi 21.300.000 sama dengan 800.000 per bulan. Oke, next selanjutnya ada efisiensi dan kualitas laporan keuangannya.
Untuk efisiensinya sendiri pada waktu administrasinya 40 jam sampai 19 jam. Untuk efisiensinya dari 52,5% dari waktu penyusunan laporan keuangan dari 10 jam sampai ke 4 jam. Dari kesalahan pencatatannya dari 10 sampai 3 transaksi. Untuk kualitas laporan keuangannya sendiri, dari digitalisasi berpotensi meningkatkan yang pertama akurasi, yakni mengurangi kesalahan pencatatan, dan selanjutnya untuk kelengkapannya yakni dari transaksi terdokumentasi. Untuk relevansinya menjadi informasi dapat digunakan untuk keputusan dan ketepatan waktunya. Dari laporan tersedia lebih cepat, aksesibilitas data lebih mudah dicari. Oke, next selanjutnya kesimpulan dari rekomendasi. Digitalisasi akuntansi berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan pada keuangan UMKM. Berdasarkan simulasi, biaya turun menjadi 800.000 per bulan. Untuk labanya meningkat dari 10,9 juta menjadi 11,7 juta. Dari waktu administrasinya juga berkurang 52,5%. Untuk digitalisasinya dapat meningkatkan akurasi, kelengkapan, relevansi, dan ketepatan pada waktu laporan. Untuk selanjutnya, rekomendasi menggunakan aplikasi pencatatan akuntansi digital. Yang kedua, melakukan pencatatan transaksi secara rutin. Yang ketiga, mengintegrasikan pencatatan, penjualan, biaya, dan persediaan untuk memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Yang kelima, meningkatkan kompetensi digital pemilik atau karyawan. Untuk kelima, meningkatkan kompetensi digital pemilik atau karyawan. Yang keenam, melakukan pemeriksaan dan pengendalian internal secara berkala. Oke, untuk selanjutnya, keterbatasan dan saran. Untuk saran penelitian selanjutnya, yang pertama menggunakan data Premier dari Lateb Jaya. Yang kedua, melakukan wawancara dan observasi langsung. Yang ketiga, membandingkan data aktual sebelum dan sudah digitalisasi. Selanjutnya, menguji pengaruh digitalisasi secara statistik. Yang keempat, atau kelima, menambahkan variabel literasi digital, kompetensi SDM, dan pengendalian internal. Keterbatasannya dari data pada Lateb Jaya merupakan simulasi. Yang kedua, tidak menggunakan laporan keuangan aktual perusahaan, tidak dilakukan pengujian statistik, dan hasil sebelumnya belum dapat digeneralisasikan ke seluruh UMKM. Oke, baik, terima kasih. Berikut juga sumber referensi dari penyusunan artikel ini. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.